beautiful soul, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga segala sesuatu yang kalian lakukan diberkati dan dipermudah Tuhan. Amin. Oke, aku mau sapa dulu. Untuk subscriber baru, terima kasih sudah subscribe channel ini. Terima kasih untuk like dan komennya juga. I love you. Untuk yang bermigrasi dari Telas Jude gitu kan ke sini, I love you so much gitu, sampai aku hafal sama akun-akunnya. Thank you, pokoknya thank you. Kali ini nih Regina bakal bawain pick up file tentang pesan yang harus kamu dengar edisi full moon, karena biasanya kalau full moon ini ada sesuatu yang harus kita let go atau sesuatu yang harus kita rilis. Nah ini aku kasih apa yang harus di let go gitu kan, terus apa pesannya gitu ya, untuk healing lah ya gitu. Karena ini lumayan, ini full moon Aquarius kedua ya, karena yang kemarin tanggal 23 Juli Juni atau Juli ya, lupa. Juli, ya pokoknya itu deh. Terus sekarang ada lagi gitu. Jadi ya ini lumayan krusial karena ada di Leo season juga termasuknya gitu, masih ada di Sun di Leo, terus begitu ada di 29 derajat nantinya di jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi energinya lumayan intens gitu. Oke, di sini Regina siapin 3 file. Yang pertama ini file 1. Oke, ini file 2. File 2. Yang ini file 3. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi, karena aku ini sudah pakai indikator ya, karena kemarin-kemarin aku nggak pakai indikator, sekarang pakai indikator lagi nih, takut ada yang bingung ya. Bagi yang misalnya bingung gitu kan, kalian bisa pause video ini dulu, nanti baru kalian jump up ke timestamp-nya yang udah aku sediain, oke? Sampai jumpa di file kalian, see you! Halo guys, bagi kalian yang pilih file number 1 paket, berarti bakalan ada sesuatu ya, atau bakalan ada anugerah mungkin yang bakal Tuhan kasih ke kalian di full moon ini, kayak gitu. Jadi ditunggu aja. Kita lihat apa lagi. Ada Three of Air, ada Six of Earth, ada Seven of Earth. Ada Ego. Masuk frame gak ya ini semua? Awakening, oke. Jadi mungkin sekarang kalian ada di kondisi entah beberapa bulan ini atau memang beberapa minggu ke belakang, karena kan full moon itu cycle-nya 2 minggu gitu kan, cycle 2 minggu dari new moon, jadi agak sedikit ngerasa sedih gitu kan, maksudnya kayak gitu, bukan sedikit sih, mungkin aja banyak gitu kan, ngerasa sedih, terus kayak belum punya waktu untuk diri sendiri, kayak belum punya waktu untuk kayak mengidentifikasi nih perasaan yang kalian rasain ini sebenarnya apa, kayak gitu. Terus kalian juga kayak belum bisa maafin diri sendiri maupun orang lain, kayak gitu. Karena mungkin akhir-akhir ini ada mungkin beberapa bulan ke belakang ada orang yang nyakitin kamu, atau mungkin kamu juga nyakitin orang misalnya kayak gitu, dan kamu belum bisa move on dari situ, belum bisa maafin dari situ, kayak gitu. Terus jadi gini, di full moon ini kalian bakalan dikasih waktu buat ayo healing gitu, ayo maafin diri sendiri, ayo maafin orang lain, kayak gitu. Karena setelah itu nanti kalian bakal dikasih uang nih, kelihatan ya gitu. Kalian bakal nanti kalian dikasih gift berupa uang, kayak gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada noise, kalau misalnya nggak uang pun kalian dapat kesempatan baru atau karir baru, kayak gitu. Kesempatan baru lah, kayak gitu. Terus kalian juga bisa untuk mungkin dari segi keuangan juga kalian bisa dapat pinjaman dari mana, kayak gitu kan, kayak gitu. Ataupun memang kalian dikasih kesempatan untuk bisa bayar utang, kayak gitu. Jadi hutang kalian dilunasi nih, kalau misalnya kalian bisa nyelesain
kesedihan kalian, atau misalnya kalian bisa maafin diri sendiri dan orang lain kayak gitu. Terus segala macam yang kalian tanam nih, apapun itu, hal-hal baik, hal-hal buruk, itu bakalan terbuka di full moon ini nih, maksudnya bakal dibalas di full moon ini. Entah mungkin kamu dulu suka bantuin orang, kalian bakal dibantu di full moon ini kayak gitu. Terus jangan terlalu khawatir kalau misalnya kalian memang di beberapa bulan ke belakang gitu kan, 6 bulan ke belakang sih yang paling krusial tuh. 6 bulan ke belakang itu kalian sering bantu orang, karena kalian di full moon ini bakal dibales kayak gitu, dibales segala sesuatunya. Beda kalau misalnya seandainya kalian 6 bulan ke belakang itu uh, agak gimana gitu ke orang lain kayak gitu, nah itu dibalas juga sebenarnya kayak gitu. Terus di sini juga kalian yang harus dirilis itu adalah egonya nih. Banyak banget negatif fear base, atau banyak banget hal-hal negatif di otak kalian yang bikin kalian takut untuk ngelakuin apapun. Misalnya kayak takut si doi pergi, misalnya kayak gitu, takut si doi nggak milih kamu, misalnya kayak gitu, atau mungkin takut kekurangan uang, atau misalnya takut orang lain tuh ngejudge kamu kayak gimana. Nah, kamu tuh kebanyakan takutnya, dan itu karena apa? Karena ego. Karena egonya tuh pengen kamu diterima masyarakat, atau dilihat orang lain, atau ada pengakuan dari orang lain kalau misalnya kalian tuh baik kayak gitu. Nggak mesti kayak gitu guys gitu, karena hidup ini juga pasti banyak yang ada yang nggak suka, ada yang suka kayak gitu. Jadi kita nggak bisa maksa orang untuk melihat kita dengan cara yang baik terus kayak gitu. Dan mereka juga ibaratnya gini, kalau simpelnya gini aja, kalau misalnya ada orang nggak suka sama kita, berarti demonnya atau devilnya di dalam dirinya itu memang nggak cocok sama kita kayak gitu. Jadi jangan terlalu khawatir orang itu benci sama kita kayak gitu, karena nggak cocok aja gitu tuh. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, terlalu malah jadinya dendam, ih ngapain sih dia benci sama saya kayak gitu, saya kan nggak ngapa-ngapain misalnya kayak gitu. Nah itu jangan kayak gitu, itu yang harus di let go. Yang harus di let go itu adalah eh, kehausannya kalian untuk dilihat orang kayak gitu. Karena ya manusia gak ada yang sempurna ibarat kayak gitu kan. Terus kalian juga diminta untuk ngeliat segala sesuatu dari berbagai perspektif kayak gitu. Karena ini adalah awakeningnya kalian. Karena ini adalah gimana caranya kalian harus aware sama kode dari universe kayak gitu. Terus dan yang paling penting sih jadi diri sendiri, intinya kayak gitu. Jangan cuma karena pengen diakui sama orang lain, ibarat kayak gitu, cuma bisa pengen diterima sama orang lain, kalian jadi orang lain kayak gitu, ikut tuntun orang kayak gitu, dan hasilnya nggak jadi diri sendiri. Itu yang malah yang bikin kalian tuh susah nantinya. Ada where can I ask for more help in my life. Ntar. Ada what do I believe about money. Do my beliefs match my dreams? Okay. On whom am I placing blame right now? Oke, ini lumayan ya. Where can I ask for more help in my life? Kemana aku bisa meminta pertolongan di hidup ini kayak gitu? Kemana coba? Ke Tuhan lah, gitu kan? Jadi kayak kalau misal seandainya kalian pengen si ini lancar kayak gitu kan, terus kalian nggak tahu mau minta tolong kemana, kalian afirmasiin aja, ada soul actionnya di sini, kalian bisa minta tolong orang lain kayak gitu. Terus mungkin karena kamu kesel sama orang ya, kamu belum bisa maafin orang, terus kamu malas gitu untuk minta tolong sama orang, nggak boleh kayak gitu kan. Terus kalau kalian butuh sesuatu, kalian minta tolong. Jangan dipasang ego yang tinggi untuk gak minta tolong sama orang kayak gitu, karena ada ego juga di situ. Terus pokoknya intinya kalau misal kalian mau minta atau mau menerima orang lain ataupun apapun itu dengan lapang dada, ibaratnya dengan hati terbuka, kata gitu kan, kalian pasti nggak akan dijudge. Ini ada judgement nih, gitu. Ini ada judgement, jadi nggak akan dijudge sama orang. Kayak gitu, pokoknya kayak gitu. Intinya jangan takut dijudge orang. Terus what do I believe about money? Apa yang aku percaya tentang uang gitu kan? Apakah kepercayaan itu selaras dengan mimpi-mimpi atau cita-cita saya? Itu yang perlu kamu pertanyakan sama diri kamu sendiri. Apakah selama ini kepercayaan kamu tentang uang itu benar-benar satu jalur sama keinginan kamu atau cita-cita kamu? Misal kayak gini,
Kamu percaya kalau misalnya orang itu ibaratnya kalau hemat gitu kan pangkal kaya misalnya kayak gitu kan. Saking hematnya gitu ibaratnya. Kamu kan pengen kaya nih gitu kan. Terus kalian hematnya minta ampun gitu loh. Bahkan orang mau minta tolong aja kamu nggak kasih gitu. Kamu minta tolong pinjam uang misalnya, kamu nggak kasih. Atau bahkan sama diri sendiri aja kamu lapar, pengen jajan gitu. Atau nggak ngeliat temen kamu misalnya beli baju bagus gitu kan. Kamu bener-bener irit banget kayak gitu kan. Itu kan nggak selaras sih. Nggak selaras sama cita-cita kamu kayak gitu. Kamu boleh hemat, tapi jangan terlalu hemat banget ibarat kayak gitu kan, karena kamu juga butuh apa ya, ibaratnya kayak menyenangkan diri sendiri kayak gitu, kamu juga butuh itu. Jadi kalian tanya ke diri sendiri apa kepercayaannya atau keyakinan kamu tentang uang kayak gitu, dan itu selaras enggak kayak gitu. Karena kalau misalnya selaras sama keinginan kamu, misalnya kayak, oh saya percaya kalau uang itu datang benar-benar dari Tuhan dan itu gak bisa aku paksa kayak gitu, gak bisa aku kejar misalnya kayak gitu. Kalau dia datang dia pasti datang misalnya kayak gitu. Terus itu selaras sama misalnya cita-cita kamu pengennya kayak pengen ngasih orang kayak gitu kan, pengen bisa ngasih lingkungan sekitar kamu nggak akan takut, kamu nggak akan takut untuk ngasih karena memang kamu percaya kalau uang itu bakal datang dari mana aja kayak gitu loh. Hal-hal seperti itu, paham gak sih? Semoga paham ya. Terus ada on whom I'm placing blame right now. Jadi kamu nih ditanya, disuruh nanya ke diri sendiri. Kamu nih akhir-akhir ini sering nyalahin siapa? Apakah kamu sering nyalahin diri sendiri atau kamu sering nyalahin orang lain? Ditanya, coba. Ditanya. Pokoknya kalian harus ngambil tanggung jawab untuk diri sendiri. Apapun yang terjadi di hidup kamu itu karena kesalahan kamu. Ibarat kayak gitu loh. Terus tindakan orang lain di luar sana itu adalah gambaran dari inner atau dalam diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi kayak harus kayak jangan terlalu apa ya, jangan terlalu sering nyalahin orang, terus jangan terlalu kayak jadi victim banget kayak gitu, victim orang atau korbannya orang lain kayak gitu. Dengerin kata hati, pokoknya dengerin kata hati. Terus kalau kalau yang harus di heal mana? Selain itu, tuh kan ada victim lagi. Kamu mungkin akhir-akhir ini sering banget jadi victim atau ngerasa jadi korban keadaan, korban dunia ini, korban dari orang-orang gitu. Sebenarnya kalau misalnya hal-hal yang seperti itu tuh taunya dari inner kamu berarti berantakan. Dalam hati kamu berantakan. Kayak gitu, mood kamu jelek, akhirnya vibrasinya jelek, akhirnya orang lain juga berbuat jelek ke kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian energinya bagus, vibrasinya bagus, happy gitu kan, itu juga bakal happy, bakal bagus juga, luarannya gak bakal ada yang nyakitin kalian kayak gitu. Berhubung kalian itu energinya lagi gak bagus, akhirnya ya begitu. Ini ada self love, mungkin self love kalian atau cinta kalian pada diri sendiri sekarang kurang. Tadi yang aku bilang, mungkin kamu terlalu hemat atau gimana gitu tuh ya. Jadi kalian gak bisa nge-treatment diri sendiri dengan baik gitu. Kamu mungkin pengen beli skincare atau kamu pengen beli barang-barang yang kamu suka dan ternyata kamu gak dapetin itu kayak gitu. Gitu sih, pokoknya harus tahu lah cara self love sama diri sendiri. Kamu sukanya apa, kamu lakuin itu kayak gitu. Untuk zodiak ini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada udah gitu. Untuk inisial ini ada, that's too long, ada V, ada S, ada B, ada Y, ada L, ada J, ada Q, ada O, ada S lagi. Oke, jadi inisial ada V, ada S, ada B, ada Q, ada O, ada Y, ada L, ada J. Oke, itu inisial kamu. Kalau misalnya nggak ada inisial kamu di sini, mungkin tadi zodiak yang aku sebutin ya, gitu. Oke, aku kira cukup. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo my loves, bagi kalian yang pilih PL 2. Ini silent, berarti kemungkinan kalian nggak throat chakranya keblok ya, atau nggak bisa terlalu silent, atau nggak bisa ngungkapin apa yang kalian maksud gitu. Oke, kita cari. Ada 2 of air, ada 6 of air, ada ace of water, ada united,
Ada Nine of Air. Oke. Jadi kayaknya kalian ini mungkin sekarang lagi ada, kalian tuh lagi bingung untuk kayak mau milih beberapa pilihan gitu ibaratnya. Atau kalian harus bikin keputusan nih, tapi nggak tahu, bingung gitu tuh mau jalan maju atau mundur misalnya kayak gitu, atau mau ambil atau enggak misalnya kayak gitu. Dan kalian terlalu menunda, terlalu kayak saking pusingnya jadi nggak tahu, udahlah nanti aja gitu tuh. Terus akhirnya nyoba atau seolah-olah kayak nggak ada problem sama sekali, padahal kalian harus memutuskan suatu problem atau menyelesaikan suatu problem pada saat itu juga gitu kan. Nah kalian nggak bisa gitu, harus kayak tegas sama diri sendiri untuk kayak ayo mau pilih apa, mau maju atau mundur atau gimana, atau mau pilih antara orang ini dan orang ini, harus dipilih karena nggak mungkin kita ada di between antara dua kayak gitu. Terus pokoknya kalian ini harus kayak mau untuk jalan loh, mau untuk jalan, karena kamu kan tadi di awal-awal mungkin susah untuk bikin keputusan, kalian harus mau untuk jalan kayak gitu. Pokoknya segala sesuatu difficult situation atau hal-hal sulit, situasi sulit pun itu kita harus bikin keputusan kayak gitu. Jadi jangan lembek. Terus di sini juga ada, ini mungkin kalian ada yang si doi-nya atau kamunya mungkin ya mau mengunjungi gitu loh. Karena di sini ada Ace of Water, jadi kayak ya mau ada yang mau ke rumah ini nih, mau ada yang mau ke rumah kalian atau enggak kamunya mau ke rumah si doi kayak gitu. Untuk offering cinta lah, offering something. Ini cinta-cintaan nih adanya, cinta-cintaan. Terus ya mungkin gini ya, karena mungkin bingung gitulah, bingung ini nih, bingung mau jalan maju ke doi atau enggak kayak gitu nih file 2. Terus atau enggak bingung nih, kok si doi belum jalan-jalan juga gitu kan, kok nggak ada komunikasi atau nggak ada titik terangnya berat kayak gitu. Nah kalian harus kayak siap-siap, mesti kayak harus open minded gitu loh, kayak oh keadaannya lagi begini, oh keadaannya lagi begitu. Jadi jangan rusuh dia belum datang, dia belum gimana, dia belum hubungin atau gimana, jangan rusuh kayak gitu, karena energi yang rusuh tuh nggak bagus kayak gitu. Yang ada kalian nggak bisa tidur malamnya gitu. Kalau misalkan akhir-akhir ini susah tidur kayak gitu kan, terus kayak overthinking, mikirin yang jelek-jelek misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalian sendiri gitu loh, kalian sendiri sebenarnya nggak seperti itu keadaannya gitu loh. Padahal kalau urusan cinta ini cintanya bersambut, karena apa, cintanya ada orang yang cinta kalian sangat full gitu, ataupun kamu misal full cinta sama orang itu kayak gitu. Terus ada am I getting enough rest, tuh kan kalian kurang tidur, kurang istirahat nih, istirahatlah kalian. Hey manusia. Ada do I know all my strength and am I using them? Okay, what can I do to make a difference? Jadi kalian terlihat sangat-sangat capek, sangat capek. Jadi kalian ditanya apakah kalian sudah istirahat dengan cukup dan ngecharge kembali gitu energi kalian gitu kan, dan full untuk menunjukkan pada dunia gitu kan, hidup kalian tuh seperti ini loh kayak gitu. Jadi mungkin karena overthinkingnya kalian, jadi kalian juga susah tidur, akhirnya harus selesai istirahat. Nah tolong istirahat guys, istirahat. Terus kalian juga diminta untuk tanya juga, apakah kalian tahu tentang kelebihan kalian atau kekuatan kalian? Apakah kalian sudah menggunakan itu dengan full? Kayak gitu. Ini aku ngeliat ada yang silent gini kan, berarti kalian nggak full menggunakan kekuatan kalian sebenarnya gitu. Kalian mungkin belum paham juga kekuatan kalian sendiri. Nah, PR kalian adalah untuk cari kekuatan diri sendiri itu adanya di mana, kayak gitu. Kalau misal kalian kekuatannya misalnya ada sering banget bisa nerima orang lain gitu kan dengan baik gitu tuh, nggak jutek kayak gitu. Nah itu kan semua sebenarnya kekuatan juga kayak gitu kan. Nah kalian udah menggunakan itu atau belum kayak gitu. Jadi intinya ada kelebihan-kelebihan yang belum kalian explore nih, atau belum kalian tunjukin ke orang lain kayak gitu. Nah harus kalian tunjukin di full moon ini. Terus ditanya juga
kamu bisa bikin perubahan gak di hidup kamu kayak gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa stuck dan gitu-gitu aja, bingung, karena kamu dibingungan gitu ibaratnya gitu kan. Nah, kamu tanya sama diri sendiri, kalau misalnya kamu pengen berubah ya, kamu pengen full moon ini berjalan dengan lancar ya, kamu harus tanya, kamu bisa bikin perubahan nggak nantinya 6 bulan ke depan kayak gitu. Kamu komitmen sama diri sendiri untuk bikin perubahan di hidup kamu selama 6 bulan ke depan. Kayak gitu. Terus ada take off your mask. Jangan pasang topeng. Jangan pasang topeng ke orang lain, bahkan ke diri kamu sendiri. Kalau kamu sebenarnya nggak jujur dengan perasaan kamu sendiri, nggak jujur dengan diri kamu sendiri, berarti kayak gitu. Bagaimana orang lain bisa jujur sama kamu? Bahkan pasangan kamu juga nggak akan bisa jujur sama kamu. Nah, kayak gitu. Terus di sini juga ada pride, berarti kamu termasuk orang-orang yang harga dirinya tinggi banget. Jadi kayak yang pokoknya gimana caranya orang lain nggak nginjek harga diri kamu kayak gitu. Boleh kayak gitu. Emang kita juga emang punya kewajiban untuk jaga harga diri kita kayak gitu. Tapi jangan terlalu arogan. Mungkin kalian agak sedikit berlebihan gitu kan, sampai akhirnya harus ngerem kayak gitu. Karena mungkin orang-orang di luar sana atau orang-orang di sekitar kamu itu ngeliat kamu tuh jadinya kayak arogan, kayak sombong banget kayak gitu kamu tuh gitu tuh. Jadi kita kan nggak tahu ya penilaian orang lain kayak gimana. Jadi tolong di rem ini. Ya kita tahu harga diri itu penting, tapi berbuat baik sama orang lain, ngehargain orang lain itu juga lebih penting kayak gitu, dibandingkan dengan kita mikirin diri sendiri kayak kamu nggak boleh nyakitin saya ya, kamu nggak boleh ngelunjak sama saya, ibarat kayak gitu. Saya kan begini nggak bisa juga kayak gitu. Kita harus bisa toleransi orang, kita harus bisa ngehargain orang lain. Oke, seperti itu pesannya. Semoga paham untuk full moon ini ya, fokus di full moon ini. Terus ini ada Libra Aquarius Gemini, terus ada Pisces Scorpio Cancer yang aku lihat. Untuk inisial ada Y-nya ada 3 nih. Y, ada S, ada J, ada L, ada C, ada Q, ada Z. Oke, jadi inisialnya ada Y, ada S, ada C, ada Z, ada Q, ada J, ada L. Oke, itu tadi inisial kamu ya. Kalau misalnya inisial kamu nggak ada di sini, mungkin tadi di zodiak yang aku sebutin tadi. Oke, kalau misalnya nggak ada juga, berarti readingnya bukan buat kamu, karena ini general reading ya, gitu. Terus jangan bilang misalnya karena nggak resonate terus dibilang ngawur kayak gitu, karena emang ini general gitu kan. Karena aku kemarin sempet ngeliat ada yang bilang ngawur segala macam. Ya pokoknya gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku Kak Dika di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 3 ada please. Berarti aku punya tendensi kalau kalian itu terlalu people pleaser atau orang yang suka nyenengin orang lain. Jadi walaupun kalian gak suka dengan sesuatu, kalian gimana caranya biar orang lain tuh seneng. Kayak gitu. Gak boleh, kalian harus pasang boundaries guys, gitu. Ada balance, ada the star, ada the world, wih, PL3 Arkana, apa nih, King of Fire, The Dreamer, ini banyak banget ininya. Oke. Jadi kalian harus bisa balance. Untuk di full moon ini fokusnya untuk ke balancing ya, balancing segala sesuatu. Jadi mungkin ada beberapa hal di hidup kalian yang nggak balance. Misalnya kamu terlalu kerja gitu kan, terlalu banyak kerja atau terlalu banyak overthinking misalnya kayak gitu. Terus atau enggak kalian terlalu bucin misalnya kayak gitu, sampai ke kehidupan kalian seperti uang atau kerjaan, karir dan segala macam terbengkalai kayak gitu karena bucin misalnya kayak gitu. Nah, kalian harus bisa balancing itu. Cinta, karir, uang harus bisa berjalan gitu bareng. Terus kalian juga harus percaya divine timing, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu maksain sesuatu gitu. Kamu punya target ini, misalnya kamu harus nyelesain akhir bulan ini misalnya kayak gitu, terus kalian bekerja keras sampai capek atau sampai mengabaikan atau tidak balance akhirnya gitu kan, itu nggak boleh kayak gitu. Di full moon ini lebih krusial, nanti yang negatif malah ketarik kayak gitu kan. Terus kalian tuh bisa sebenarnya di full moon ini tuh untuk dapetin happy times atau bahagia ya, waktu bahagia kayak gitu. Terus
Gimana caranya kalian jadiin full moon ini karena gini, full moon yang ini tuh sebenarnya agak beda dengan full moon yang kemarin, bulan kemarin, karena full moon yang bulan kemarin itu dia lebih heavy, purgingnya lebih kuat. Tapi kalau yang ini karena dia complexion gitu kan, karena dia terakhiran gitu, berarti kayak ada angka 9 di situ. Jadi nanti kalian sebenarnya bisa manifestasi apapun itu di full moon ini gitu. Jadi kalian harus tetap ada di vibrasi yang positif dan optimis. Terus kalian susun juga tuh planning kalian jangka panjang tuh apa aja, disusun lagi kayak gitu. Terus tugas kalian sebenarnya gitu kan, tugas kalian untuk growing misalnya kayak gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini sebenarnya perkembangan jiwa saya sudah sampai mana misalnya kayak gitu kan. Apakah ini sudah sejalan gitu kan, sudah jalan yang benar yang saya lakukan ini, ibarat kayak gitu. Nah, kamu sebenarnya sudah ada di right path gitu, dan tugas kamu memang sudah selesai. Maksudnya tugas untuk kayak healing misalnya kayak gitu, ada healing yang sudah selesai gitu kayak gitu, ada karma yang sudah selesai juga gitu. Terus kalian juga diminta untuk lebih fokus ya, lebih fokus. Tadi kan balance nih, harus balance, karena kalau misalnya yang nggak balance itu biasanya nggak fokus, jadi terlalu keambang ambing sana sini. Jadi gimana caranya ada beberapa sisi yang balance, terus kalian fokus pada 4 itu. Jadi gimana caranya fokusnya nggak cuma satu tapi semua difokuskan, gimana caranya tuh, jadi balance gitu loh. Terus kalian kalau misalnya butuh saran atau apa, kalian minta saran ke orang, mungkin mentor atau ya pokoknya orang-orang terdekat, mungkin orang tua atau kayak gitu. Misalnya kalian butuh pencerahan misalnya kayak gitu, kalian bisa tanya. Jangan kalian butuh pencerahan kalian cuma kayak diem aja kayak gitu kan, kayak sosokan cari di Google yang ibaratnya yang belum tentu kalian paham, belum tentu kalian dan belum tentu juga valid juga, ibarat kayak gitu. Jadi kalian bener-bener tanya ke orang yang memang tahu materinya, atau tahu misalnya masalah kamu tuh apa kayak gitu, yang nguasain lah intinya kayak gitu. Leap of faith gitu. Dan ini karena kalian tadi disuruh untuk nyusun lagi rencana-rencana kalian untuk 6 bulan ke depan, atau rencana-rencana jangka panjang lah intinya kayak gitu. Kalian harus leap of faith. Jadi jangan terlalu attach banget gitu. Kalian niat boleh, saya misalnya niat mau punya rumah, atau niat mau keluar negeri misalnya kayak gitu, atau niat mau begini, kalian tulis kayak gitu. Terus kalian benar-benar tungguin banget gitu, attach banget, dipegang terus sampai ke akhirnya 6, kan misalnya nanti malah ngomong gini lagi, karena gini bilang katanya 6 bulan ke depan ini cita-citanya bakal kesampaian, mana nih 6 bulan belum gitu. Jangan kayak gitu, karena apa, hal-hal yang kayak justru ketika kalian attach energi kan gitu, kalian tes dia lari gitu. Jadi jangan terlalu gitu. Kalian intention boleh, niat boleh gitu, nanti juga nggak kerasa. Bahkan mungkin kalian kaget kalau misalnya sesuatu itu tiba-tiba datang di saat-saat yang memang kamu tuh nggak nyangka, ibarat kayak gitu. Oke? Karena di sini ada unexpected opportunities. What if it was easy? Do I surround myself with people who lift me up? What is the most limiting belief keeping me from what I want right now? Oh, mungkin kalian punya target ya. Kalian punya target nih ceritanya, gitu kan? Kalian punya target, terus kalian gak yakin si target ini bakal kejadian atau enggak kayak gitu. Si target ini bakalan kalian raih atau enggak. Kalian gak boleh gitu ya. Kalian harus tetap optimis. Misalnya kamu pengen hutang kamu lunas, misalnya kayak gitu. Kalian harus optimis. Kenapa? Bayangin aja kalau misalnya seandainya itu tuh easy, itu tuh mudah kayak gitu. Apa yang kamu mau itu mudah sebenarnya. Apa yang kalian jalanin tuh mudah. Sesulit apapun, misal kamu sekarang lagi mau ngerjain kerjaan yang memang agak-agak sulit gitu ya, agak-agak nguras energi kamu gitu tuh. Kalian jangan mikir susahnya, tapi pikirin gimana caranya kalau itu tuh jadi mudah. Karena apa? Afirmasi yang ketika kita bilang anggap mudah, nanti bakal jadi mudah gitu seterusnya gitu. Pokoknya ya, jangan terlalu mikir negatif kebanyakan kayak gitu. Ini do I surround myself with people who lift me up? Kalian cek lagi di sekitar kalian itu orang-orangnya udah positif atau belum, kayak gitu. Terus
kalian kalau misalnya seandainya ada di lingkungan toksik gitu, misalnya kalian di lingkungan toksik, kalian diminta buat bikin tulisan nih, proposal ke Tuhan, ditulis tapi di kertas, ditulis list orang seperti apa yang kalian pengen ada, atau teman seperti apa yang kalian pengen di hidup kalian. Misalnya kayak temen yang setia, temen yang gak hitung-hitungan, misalnya kayak gitu, temen yang selalu support, atau temen yang benar-benar enak diajak main kayak gitu ya, atau teman-teman yang tidak sensitif kayak gitu. Nah, kalian tulis listnya kayak gitu di full moon gitu kan, nanti juga bakalan dikabulkan gitu sama beliau kayak gitu. Jadi kalian diminta untuk kayak bikin list seperti itu untuk bisa keluar dari toksiknya ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ternyata di lingkungan kalian orang-orang yang sudah positif, ya bersyukur gitu loh, karena universe cuma pengen tanya, sebenarnya di lingkungan kalian sudah bisa deteksi belum, kalian sudah bisa pilah-pilah belum mana yang baik buat kalian, mana yang enggak kayak gitu. Jadi kalian diminta untuk kayak seleksi gitu loh, seleksi teman, seleksi orang-orang sekitar kayak gitu. Terus kalian ditanya apa pikiran-pikiran yang membatasi di otak kalian kayak gitu sekarang. Misalnya kalian mikirnya kayak mau dapetin sesuatu tuh harus kerja keras, ibaratnya kayak gitu. Itu limiting beliefs. Karena apa? Karena untuk sekarang era digital kita nggak bisa cuma kerja keras doang, ibarat kayak gitu. Kamu nggak ada capek doang, nggak dapet uangnya, nggak dapet happy-nya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian kerja cerdas, misalnya kayak gitu kan, kita dituntut untuk kerja cerdas kan, yang gimana ketika kita kerja tuh kita happy, terus kerjaan juga ringan gitu, nggak perlu ribet gitu kan, nggak perlu ngeluarin tenaga yang besar, kita sudah bisa dapetin profit ibarat kayak gitu. Nah, kalian cek tuh di otak kalian sebenarnya pemikiran-pemikiran yang membatasi kalian itu seperti apa kayak gitu. Kayak pikiran kalian misalnya mungkin awal kalau untuk perempuan mikir kalau perempuan tuh kalau laki-laki tuh sama aja gitu, kira di otak kalian tuh kayak ya udah sih, lelaki itu emang kayak gitu, lelaki itu sama aja gitu. Padahal itu limiting beliefs, karena membatasi kalian untuk dapetin orang yang memang beda dari orang lain, atau beda dari laki-laki yang pernah nyakitin kamu kayak gitu. Jadi ditanya ya guys, ditanya lagi di otak kalian tuh sebenarnya ada batasan-batasan seperti apa yang ketika kamu punya pemahaman itu, tapi sebenarnya nggak gitu loh. Paham nggak? Semoga paham ya. Terus ada letting go, ada selling out. Tuh kan kalian terlalu jadi people pleaser, kalian terlalu menurut orang lain gitu loh, kalian terlalu ngikutin orang lain pengennya apa, terus kalian tuh ibaratnya kayak ya udah deh, yang penting seneng orang lain gitu tuh, yang penting orang lain nganggap saya baik kayak gitu. Nggak boleh gitu. Kalian harus jadi diri kalian sendiri. Kalian harus letting go orang-orang yang memang bikin kalian ngedown atau bikin kalian capek, ibarat kayak gitu kan, bikin kalian capek. Pokoknya letting go sesuatu mungkin yang kamu pikir bakal sesuai rencana kamu, ternyata enggak, terus kalian kecewa. Nah, itu kecewanya harus dihilangkan gitu kan. Atau kamu misalnya punya temen toksik, ya harus dihindari kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian ternyata ada kejadian gak enak nih di hidup kalian kayak gitu, maafin kayak gitu. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Untuk zodiak ini aku ngeliat adanya ada Libra di sini, terus ada Aries, Leo, Sagittarius, kayak begitu. Terus ada inisialnya Z, Q, X, G, Y, Z, Y lagi, ada V, lagi deh. Ada T, ada M, ada I, ada C. Oke, inisial ada Z, ada Y, ada G, ada M, ada T, ada I, ada C, ada Q, ada X, ada V. Oke, itu tadi inisialnya. Kalau misalnya inisial kamu gak ada di sini, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya, gitu. Oke, aku kira cukup. Semoga paham. Kalau misalkan kalian gak paham, mungkin bisa saya di kolom komentar gitu kan. Kalau misalkan kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin, ada di description box. Sampai jumpa dari Dengar Regina selanjutnya. Have a nice day, bye!